Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Sudah Mas Gary. Mas. Oke, aku izin mulai ya teman-teman. Selamat malam. Jadi kenalin aku Galih, aku mau bantuin teman-teman dengan nutorin UP. Jadi hari ini aku mau bahas soal soal kuis kalian kemarin. Uh, Mohon maaf, ini kalau nggak rapi ya apa file Word-nya karena tadi agak keburu juga. Karena aku kaget ternyata soal yang terakhir kalian tuh cukup unik. Oke, ini ya set soal kalian kemarin. Jadi bahas dua, suspended growth sama yang pakai attached growth. Jadi langsung aja ke soal yang pertama. Nah, soal pertama ini dia suruh jelasin fungsi resirkulasi lumpur. Nah, jawabannya simpel aja. Pokoknya pahami keywordnya aja. Nanti kalian silahkan elaborasiin sendiri. Jadi intinya dia tuh fungsinya satu mempertahankan biomasa, menjaga FM rasio dan mempercepat penguraian. Jadi itu buat jawaban kalau jawaban teorinya ya, kenapa AS perlu diresirkuli, resirkuli, resirkuli, itu pokoknya itu. Nah, sekarang soal yang B, soal B ini soal hitungan reaktor. Jadi IPAL punya debit 7.600, punya BOD 300 inlet, NH4 atau amonia outlet sebesar 25, amonia sebesar 25, terus efluennya BO2 30, amonia 10. Terus ada data-data biokinetik, terus pertanyaannya ada volume reaktor, terus apa nitrifikasinya ada, sama kebutuhan oksigen. Nah, cara pertama adalah ditulis dulu, disalin dulu ke lembar jawaban, apa aja yang diketahui. Ada debit, ada BOD, ada, aku pakai BOD in ya, BOD in, ada BOD effluent, ada NH4 influent, ada NH4 effluent. Terus eh, ada juga kan tadi coefficient kinetikanya, ditulis semua lagi, ada Y aksen, ada KD aksen, terus ada MLSS, ada SVI, ada SG, dan MLVSS. Nah, sekarang perhitungan volume reaktornya. Volume reaktor ini udah rumus paten ya. Satu rumus ini ditulis saja ke cicitnya teman-teman. Nah, ini rumus patennya buat hitung volume reaktor. Theta C ini adalah SRT atau sludge retention time. Terus Q-nya debit, Y-nya tadi yang kinetika. Terus SO ini tadi BOD in, S ini BOD effluent, X-nya biomasa atau MLVSS. Terus KD ini decay konstan, apa konstanta decay, dan theta C tadi SRT-nya atau umur lumpur. Jadi pertama tentuin dulu biomasanya. Tadi kan kita punya datanya MLSS kan. Eh, Sekarang di sini juga ada perbandingan MLVSS itu adalah 90% dari MLSS. Jadi kita bisa ketemu biomasanya. Sekarang yang belum ada itu umur lumpur ya. Tadi itu sebenarnya aku nyoba pakai umur lumpurnya lebih dari 10 hari. Aku pakai 20 hari tadi itu hasil di akhirnya minus. Jadi ya aku kecilin lagi ke 10 hari. Jadi range-nya kalau nggak ada di soal ya 10 sampai 30 hari. Terus next perhitungan volume reaktor. Tadi ini tinggal substitusi aja. Substitusi nilai-nilai tadi ini nilai-nilai tadi terus nanti dapat hasil akhir sekian. Jadi kalian nomor nomor satu buat ngitung volume reaktor udah pakai rumus paten ini aja, nggak perlu nurun-nurunin lagi. Kira-kira ada yang tanyain nggak buat nomor perhitungan yang nomor satu?
Mau nanya Mas, Gimana? buat asumsi 10 sampai 30 itu sumbernya dari mana ya Mas? Eh, Normalnya sih, aku biasanya ngambil dari buku sih. Jadi normalnya di buku Metcalf ya, buku Metcalf, buku Kosim itu eh, umur lumpur itu biasanya range-nya 10 sampai 30 hari sih kalau unit-unit itu. Jadi ya ambil tipikalnya sekitar segituan kalau aku. Ya. Berarti nanti buat penentuannya coba-coba atau gimana Mas? Tadi kan Mas bilangnya nyoba 20 tapi ternyata minus. Terus akhirnya pakai 10. Nah, harusnya ya kalau kalau soal soal ujian tuh saya ingatku tahun lalu tuh dikasih ya umur lumpurnya. Nah, aku nggak tahu sih ini emang emang soalnya agak unik atau gimana. Jadi dia ngitung di akhir tuh malah dapat minus gitu. Jadi, kalau angkanya aku besarin. Jadi amannya kayaknya sih ambil ambil kecil sih, ambil angka range yang gitu. Tapi harusnya besok di soal dikasih tahu nih umur lumpurnya. Amankah, Nailul? Aman Mas. Oke, aku lanjut ya. Oke, terus yang kedua, apakah ada nitrifikasi? Jadi, nitrifikasi, nitrifikasi itu apa? Nitrifikasi itu adalah reaksi biologis. Dia kondisinya ketika aerobik. Jadi, ketika aerobik, di situ ada amonia. Ini sorry, harus NH4 ya. NH4, NH3 sama NH4 atau NH3. Eh, Dia akan merubah si amonia ini menjadi nitrat dan nitrit. Jadi NO3 dan NO2 itu namanya nitrifikasi. Jadi keywordnya di situ aja. Jadi ketika aerobik ada amonia, maka akan terjadi nitrifikasi. Jawabannya kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya yang diketahui adalah NO3 atau nitrat-nitritnya, maka dia nggak terjadi nitrifikasi. Karena nitrifikasi sendiri tadi adalah perubahan NH amonia ke nitrat dan nitrit. Apa ada yang mau tanyakan? Permisi Mas, mau tanya. Oke, gimana? Disebutkan di soal ya, apakah di dalam telur itu ada amonia atau tidak? Iya, tadi ini di soalnya ini kan nih, ada empat kan nih. Ya, di soal harusnya disebutkan. Oh baik Mas, terima kasih Mas. Oke, aku lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah soal kebutuhan oksigen. Nah, kalau buat kebutuhan oksigen itu kalian harus ingat besok tuh kalau terjadi akan mengandung tiga komponen. Jadi oksigen untuk degradasi COD, terus oksigen endogen. Endogen itu buat pernafasan si apa namanya si bakterinya dan oksigen untuk N. Nah, misalnya kalau tadi soal nomor 2-nya dia jawabannya nggak ada nitrifikasi, berarti kalian nggak perlu ngitung oksigen untuk N. Jadi kayak gitu. Nah, ini rumus besarnya, rumus panjangnya, kebutuhan oksigen. Terus ini dibagi lagi, aku aku ngitungnya ngebagi lagi per part jadi oksigen untuk BOD. Jadi kita pakai rumus bagian yang awal ini, yang Y aksen kali Q kali S min SE. Nah, nanti angkanya dimasukin, terus dapat angka sekitar 1.300 kilogram per day. Nah, ini kan aku ngitungnya kan tadi pakai Excel ya, hitungan cepet aja. Nah, besok besok itu kan karena kalian bakal ketemu satuan yang beda. Pasti pastikan buat cek satuan ya, buat cek satuan. Terus buat semua perhitungannya nanti dicek lagi satuannya. Terus ini buat oksigen endogen, endogen itu pakai rumus yang bagian dua yang tengah ini.
Jadi KD aksen kali biomasa kali volume reaktor. Nah, ini harusnya berubah sih harusnya. Tadi karena aku rubah reaktornya. Nanti nanti aku benerin. Eh, Dapat kira-kira kurang lebih sekitar segini 2000-an. Terus eh, terus yang terakhir adalah oksigen untuk nitrifikasi atau nitrogennya. Nah, di PPT itu kalau nggak salah ada rate tipikal buat konversi oksigen per nitrogennya. Jadi yang pertama kita perlu lakukan adalah mencari beban nitrogen ini. Nah, tadi kan kita uh, punya NH4 yang masuk sama NH4 yang keluar. Nah, untuk cari beban itu berarti dia kan NH NH3 masuk dikurangi NH3 keluar dikalikan sama debit. Terus nanti dapatnya kurang lebih sekitar 114 kilo per hari. Nah, nanti tolong cek lagi satuannya ya. Terus nanti dikonversi pakai ini, dikonversi pakai rate perubahan oksigen per nitrogennya ini. Jadi nanti kebutuhan oksigennya itu nanti jadi rate-nya 4,33 dikali sama eh, si beban dari nitrogennya tadi 114 kilogram tadi. Nah, nanti dapat sekitar segini, sekitar 400-500-an kilogram. Ini kebutuhan oksigen jumlah semua buat 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 jawab soal nomor ini pertanyaan. Soal aku masuk ya. Soal aku masuk. Ini baru masuk. Oh, oke. Mau nanya, Mas, kalau misalkan untuk cari Ya, apakah terjadi nitrifikasi atau enggak itu berarti cuman simple kayak tadi ya, Mas. Maksudnya yang tadi yang cara Mas yang tadi itu ya. iya. Soal Cara soalnya aku kayak baca gitu di apa sih namanya di contoh soal itu kayak nyari N sisa gitu, Mas. Kalau misalkan ada N sisa, berarti nanti terjadi nitrifikasi. Kalau N sisanya minus, berarti nggak terjadi nitrifikasi. Itu gimana ya, Mas, korelasinya? Apakah benar yang itu atau yang ini? Tuh. Hmm. Nah, itu berarti kan caranya yang dia lebih menghitung detail ya. Sepengalamanku sih, aku belum belum pernah nyoba ngitung yang detail itu. Tapi kalau memang bisa memungkinkan kayak gitu, berarti itu lebih baik karena nggak semua nggak semua NH3 itu kan bakal bakal ke nitrifikasi juga kan. Jadi ini salah satu indikasi aja karena aku nggak tahu ekspektasi dosennya gimana ya. Karena di kelas kira-kira diajarin nggak itu yang mencari pakai porsi-porsi N-nya tuh. Aku lupa sih, Mas. Mungkin dari yang lain ada yang tahu nggak ya? Cuman aku itu, oh iya ada itu, PPT Bu Ibum. Kalau Pak Bara lupa. Hmm. Ya, ini untuk jawaban kasar aja sih sebenarnya buat yang nitrifikasi. Yang untuk yang per fraksi harusnya secara teoritis memang harusnya dihitung per fraksi. Memang memang harusnya begitu ya. Sepengalamanku pas pas dulu ambil PBPAL. Jadi dia sampai menghitung bagian detail-detailnya gitu. Sampai bagian berapa persen sih dari rumus ini dapat 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 fraksi buat buat si nitrifikasinya itu. Cuman aku rasa menjawab dengan ini yang aerobik sama amonia ini kayaknya cukup deh menurutku. Karena aku yakin di kelas nggak sedalam itu ya. Apa gimana?
Oke deh, aman Mas. Sama mau nanya lagi sih Mas, pertanyaan yang lain. Oke, gimana? Ini Gimana? kan udah di state kalau misalkan memang harus memperhatikan satuan gitu. Nah, sejujurnya Ya, di biologis ini kan banyak banget ya Mas satuannya. Itu kira-kira ada tips and ya. trick gak Mas? Kayak enaknya ini tuh dikonversi ke ini aja gitu. Sama aku bingung Mas. Sebenarnya satuan yang KGO2 per KGN itu bisa dicoret-coret nggak Mas ya? Kayak bingung gitu loh waktu udah ditulis itu ini tuh dicoret sama apa gitu. Itu bingung. Kira-kira mungkin bisa Oh, dikasih penjelasan gitu Mas. Kasih. oke. Jadi sepengalamanku ya, soal yang butuh konversi satuan itu soal yang kebutuhan oksigen sama soal yang ini apa namanya? Aja. Dibelinya dalam hari, THC-nya dalam hari. Udah. Kalau udah kayak gitu, tinggal dijalanin aja. Udah jadi itu rumusnya. Terus kalau konversi sih biasanya aku konversinya ke kan biasanya kan satuannya kan miligram per liter gitu kan. Nah, langsung konversi ke kilogram per meter kubik kalau aku yang satuan-satuan miligram per liter. Ya, jadi kilogram aja semua. Kalau yang kayak KGO2 per KGN, terus kadang ada yang gram VSS per gram BOD itu sebenarnya dihirauin aja atau gimana sih Mas satuannya itu? Nah, yang gram VSS, gram gram BOD ini satuannya yang mana ya? Oh, kalau kalau yang pokoknya kalau yang di sini yang Y ini eh karena kan dia bagian dari ini kan, bagian dari rumusnya volume reaktor ini. Nah, itu kalau kalau di rumus volume reaktor udah dibiarin aja. Nah, kalau untuk kilogram O2, kilogram N ini, kalian tinggal kalau mencari beban N-nya ini kan. Nah, beban N ini kan nanti kan kalian kan dapatnya kemungkinan kan di miligram atau di gram gitu kan. Nah, nanti konversi ke kilogram lagi. Mana ya? Apa ini? Coba deh hitung ya. Itu tadi ini kan 25 miligram per liter. Ini aku ngitung beban N ya. Dikurangi 10 miligram per liter. Dikali sama 7.600 meter kubik per hari kan. Kan gitu. Ini soal kalau di sini ya. Kalau soal yang beban ini. Karena aku langsung skip konversinya kan. Nah, kita hitung dulu yang ini. 25 kurangi 10 ini. Dapatnya 15 miligram per liter. Ya kan? 15 miligram per liter dikali sama sama 7.600 meter kubik per hari kan gitu. Nah kita kan uh, nggak bisa nih mengalihkan liter sama meter kubik nih. Ya udah kita konversi satu persatu dulu aja. Berarti konversi liter ke meter kubik. Nah liter ke meter kubik itu kan dia dibagi 1.000 kan seper seribunya. Jadi persamaannya persamaannya kan jadi 15 miligram per liter dikali 1.000 liter, 1.000 lit, 1.000 liter
Cuma 1000 per meter, per meter kubik ya kan? Dikali dikali sama 7.600 meter kubik per hari. Kan ini bisa dicoret nih, liter sama liter, meter kubik sama meter kubik. Terus duh, dapat 11412, dapat segini kan, miligram per hari. Nah, terus ini tinggal dipindah lagi ke kilogram. Miligram ke kilogram itu kan dia dibagi 1000 kan, seper 1000, 1 jutanya, 1/1 jutanya. Nah ya udah, tinggal konversi lagi, berarti 114 juta miligram per hari dikali 1 kilogram, 1 kilogram untuk tiap, terus nanti dapatnya sekitar 114 kilogram per hari. Jadi makanya tadi aku bilang dicek lagi konversi satuannya. Jadi aku biasanya konversi langsung ke kilogram, apa, nanti konversi ke meter kubik, habis itu konversi ke kilogram. Jadi aku kurang lebih kayak gitu. Gimana Nail, aman kah? Yang ini Mas, sebenarnya nanya Yang yang apa? ini sih Mas, yang waktu boleh di scroll ke atas dikit ya Mas, Yang mana? yang di kebutuhan oksigen itu kan Ya, rate dikali N. Nah, rate-nya kan satuannya kilogram O2 per kilogram N. Terus N-nya itu ya. kg per D. Jadinya tuh kg per D. Itu yang satuan kilogram O2 per kilogram N itu apakah dihiraukan aja atau gimana ya Mas? Itu kan sama kayak yang Oh, gram VSS per gram BOD itu kan. Itu apakah kayak langsung dihiraukan aja atau gimana gitu? oh ini ya, kilogram kilogram N ini ya. Jadi gini, Iya, ini kan tadi si amonia ini kan mewakili si komposisi nitrogen kan. Nah, ini mungkin kurang lengkap ya nulisku, sorry ya. Jadi ini harusnya di sini miligram N, jadi sama ini miligram N. Nah, ini berubah jadi miligram N juga. Jadi ini jadi kilogram nitrogen per hari. Jadi gitu. Karena dia mewakili si fraksi N-nya itu loh. Nah, nanti kan ini ketemu nih 114 kilogram nitrogen per hari. Di sini ada 4,33 kilogram O2 per kilogram N. Jadi nanti untuk tahu eh, nilai kilogram O2-nya, berarti tinggal 433 kilogram O2. Oh, 114 kilogram N per hari. Kan ini si kilogram N bisa dicoret jadi gitu. Karena dia hubungannya tadi sama-sama dia mewakili nitrogen. Case-nya gitu. Kalau yang tadi gram VSS, gram BOD ini, kalau dia case-nya, case-nya kalau yang ini bisa dihiraukan dulu sementara. Jadi gitu. Aman kah? aman sekali Mas. Terima kasih. Oke. Aku lanjut ya produksi lumpur.
Jadi produksi lumpur, rumusnya juga nih, rumusnya paten tadi, rumus patennya. Jadi enaknya UP ini salah satunya rumusnya pasti yang itu gitu. Kalau yang buat hitungan unit suspended solid atau activated sludge-nya. Nah, ini untuk perhitungan produksi lumpurnya, aku langsung hitung aja. Ini ini sama juga di sini perlu ada konversi satuan ya. Jadi, nah itu tanya kan yang Ya, VSS tadi. Nah, ini tadi kan kita punya Y nih. Nah, Y ini kan dia punya satuan dia VSS. Atau kita terlalu susah sih, terlalu terlalu susah analogi ya. Jadi jadi kan kita menghitung produksi sludge itu berdasarkan perhitungan perhitungan biologis tadi. Kita menghitung tadi pakai MLVSS kan. Nah, karena dia VSS, berarti nanti satuannya jadi VSS per hari buat produksi sludge-nya. Jadi kasarannya gitu. Nah, aku ini nggak tahu sih ekspektasi dosen ini produksi sludge itu dia ada dia cukup sampai PX VSS atau dia sampai PX MLSS atau PX SS-nya yang suspended solidnya. Jadi yang sama inorganik material yang tadi. Jadi menurutku sekalian dihitung dua-duanya. Jadi tinggal masukin aja rumusnya. Jadi Y-nya tadi sesuai yang di kinet apa koefisien kinetika tadi. Masukin semua VR volume reaktor X adalah biomasa. Jadi jangan lupakan versinya juga. Dapat sekitar segini. Habis itu untuk menghitungnya MLSS karena tadi VSS-nya adalah 90%. Eh, MLVSS adalah 90% dari MLSS. Berarti VSS-nya adalah si VSS dibagi 90%. Jadi dapat kurang lebih 57 kilo MLSS kilogram lumpur MLSS per hari. Apakah ada yang ditanyakan? Aman kah? Halo? Gimana Mas? Oke, aku lanjut ke soal yang kedua, yang ini, yang attached growth. Jadi yang attached growth ini, yang pertama itu kenapa staging bisa meningkatkan, eh oh ini aku salah jawab berarti ya. Sorry, sorry, nanti nanti ku anu, bagaimana staging meningkatkan efisiensi pengolahan sistem RBC. Jadi staging itu jadi dia membagi si RBC ini jadi beberapa stage gitu. Jadi yang pasti yang pertama itu fungsinya dia mencegah overloading beban. Terus ini sorry ya, ini sudah terjawab di soalnya ternyata meningkatkan efisiensi. Aku tadi mikirnya soalnya itu apa 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 fungsi staging di RBC. Jadi jawabannya nih salah ya. Ini. Terus yang pertama yang pasti itu dia mencegah overloading beban. Terus eh, kenapa dia bisa meningkatkan efisiensi? Karena dia bisa memisahkan proses. Jadi misal gini, misalnya RBC-nya tiga stage. Stage pertama, stage pertama itu stage pertama itu bisa buat BOD COD. Nah, misal misal BOD COD tinggi di stage 2 juga dibantu nih. Stage 2 dia juga bantu treat BOD COD lagi. Nah, nanti di stage ketiga dia bisa bisa dibuat khusus buat misalnya nitrifikasi gitu. Gimana yang saya?
Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Apa ada yang tanyain? Belum, Mas. Oke. Nah, sekarang lanjut ke soal puncaknya ya. Nih, si soal tracking filter. Nah, aku tadi ini sempet belum selesai sih ngerjainnya. Jadi aku ngerjain dari jam 6 masih bingung. Tapi aku ketemu jawabannya di buku Metcalfe mana ya? Sorry. Nah, jadi aku sementara aku jelasin pakai yang di buku Metcalfe dulu. Nanti setelah sesinya selesai nanti aku rapikan lagi uh, versi yang sesuai soal biar nanti bisa dibahas teman-teman. Nah, jadi soalnya tuh mirip di sini. Jadi dia instalasi air limbah debit sekian, terus dia pakai media plastik, terus dia beban masuknya 125 gram per meter kubik, terus instalasi beroperasi dengan rasio sebesar satu, berarti dia rasio sirkulasinya satu, jadi rasio sirkulasinya sama dengan rasio air debitnya masuk ke dalam unitnya. Terus suhunya dia 25 derajat dan kedalaman media pengisi plastiknya adalah 6,1 meter. Terus nilai N-nya 0,5, FLUA-nya 30 mg per liter. Nah, sementara tadi aku baru nulis yang diketahuinya. Terus sama ini faktor koreksi. Jadi aku mungkin langsung jelasin dari Metcalfe-nya aja. Jadi ini sama soalnya. Eh, soalnya di sini sama dia kedalamannya 0,1, terus 6,1, ini ya juga 0,5, resirkulasinya 1. Kurang lebih mirip lah soalnya. Terus ini dia punya debitnya beda sih, tapi nanti perhitungannya mirip. Terus ada BOD 125 sama kayak kita, cuma kita bedanya effluentnya 30. Yang ini nggak usah, sama temperaturnya mereka 14. Nah, kalau ngadepin soal ini, karena ini soalnya cukup unik ya, di tahunku aku nggak diajarin. Jadi aku kemarin minta PPT-nya Pak Bara, dan ternyata itu materinya emang ada di PPT-nya Pak Bara. Jadi kalau kalian ketemu soal ini, yang pertama kalian lakukan adalah mencari eh, K koreksi atau K20 di sini bilangnya. Mana? Mencari K2 ini, K20 nih, pakai rumus yang ini. Nah, di sini rumus ini itu sebenarnya dia adalah dia perbandingan ya, rumus perbandingan. Jadi ada orang dia tuh ngerjain si tracking filternya ini skala lab. Jadi ini kayak rumus di scale up gitu loh. Jadi rumus buat scale up. Jadi di sini dia udah dijelasin si D1 D1 itu 6,1 skala lab, 6,1 skala lab. D2 ini adalah eh tinggi TF, tinggi tracking filter yang ada di lapangan. Jadi punya kita juga sama 6,1 kan. Terus S1 adalah beban loading saat dia di lab sekitar sama 150 gram. S2 adalah beban loading untuk eh, kasus kita sendiri. Nah, K1 ini K1 ini adalah konstanta ketika ketika nilainya ketika kedalaman 6,1 dan BOD 150. Nah, pokoknya kita tuh disuruh mencari faktor koreksinya gitu buat K2. Nah, cara dapat K1 gimana? Nah, K1 itu didapat dari tabel yang ini, tabel ini. Kan di soal kita tuh ini kan udah dibilang nih, municipal wastewater treatment. Jadi dia dia air limbah domestik, air limbah domestik. Jadi nilai K1 kita adalah 0,21. Satuannya liter
per second meter meter persegi kan gitu. Udah, terus kita masukin semua value kita tadi. Ini kita ngikutin soal dulu ya. Dia tinggi d satunya 6,1 yang di lab, S1-nya 150 versi ini beban masuk 125 versi di lapangan. Ini 0,21 dapat dari tabel. Terus ini dihitung dapat nilai K2 koreksinya 0,230. Nah, tadi kan kita punya parameter temperatur kan. Ini ada temperatur juga nih. Temperaturnya 25 derajat. Nah, di situ kita perlu koreksi lagi nih. Nah, rumus koreksinya ini, yang KT ini. Ini rumus koreksi buat si temperaturnya. Jadi nanti nilai-nilai ini 0,23 ini, si K2 ini dipindah ke masukin ke K20. Ya, T-nya sini adalah temperatur 25. Karena di sini kasusnya mereka 14 ya. Jadi K14-nya mereka sama dengan 0,23 bla 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 bla, mereka dapat 1,0,187. Nah, sebenarnya si K, K temperatur ini buat apa sih? Nah, itu nanti dipakai buat rumus besar nih. Rumus besar buat mencari eh, rumus besar buat si tricking filternya. Nah, bagusnya di buku ini adalah dia udah dipersingkat, udah sampai kayak gini. Nah, ini rumus versi dia udah dipindah-pindah ruasin lah. Jadi kita tinggal mencari si Q ini. Q ini adalah HLR atau Hydraulic Loading Rate. Dia menunjukkan seberapa lama air, seberapa lama air berada di dalam unitnya. Kan gitu. Nggak ada nanti. Nah, kan gini, terus kita tinggal substitusi nilai-nilai tadi. Ini tadi kan ini KT-nya di atas kan, 0,87. D besar adalah kedalaman 6,1. Terus di sini ada uh, BOD masuk, ditambah R ini adalah rasio resirkulasi. Kita di rasionya satu kan. Rasio resirkulasinya satu. Mana ini? Satu. Terus ini SE adalah effluent. Karena soal apa di buku ini 20. Terus ada ini juga SE-nya effluent. Terus ini satu tambah R lagi. Di sini juga satu tambah satu. Nah, long story short, kan gitu kan. Akhirnya kita dapat nilai di sini 0,443. Aku tadi ngitung ulang yang soal yang di Metcalf ini, kayaknya mereka agak mishitung, tapi konsepnya benar. Ini dapat key. Key ini adalah HLR, si HLR-nya. Nah, HLR ini satuannya apa? HLR ini satuannya adalah biasanya meter kubik per meter meter persegi per waktu, per waktu. Nah, di sini kita tuh mau filternya, makanya kita mencarinya. Nah, terus lanjutin lagi soal ini. Alter area area luas luas dari unitnya. Jadi tadi ini tinggal debit debit dibagi HLR-nya. Debit bagi HLR-nya. Di sini dia 175 liter per second dibagi 0,443 liter per meter persegi. Liternya kan dicoret, meter perseginya naik. Nah, mereka akhirnya dapat ini luasnya sekitar segini, sekitar 400 lah, 400 meter persegi. Nah,
Gimana cara tahu diameter towernya? Kan soal pertama kan gitu. Menghitung diameter tracking filter. Aduh, sorry. Untuk menghitung diameternya, ini skip aja. Karena dia pakai dua tower ya. Karena dia pakai dua tower, dia bagi dua. Karena kita kasih cuma satu, berarti kita cuma pakai satu tower doang. Jadi 395 bagi satu. Gitu. Tetap 395 kan. Nah, terus untuk dapat diameter, kan kita tahu nih rumus luas lingkaran. A lingkaran sama dengan seperempat I kali B kuadrat. Kita kan mau cari diameternya. Berarti untuk mencari diameter lingkaran, diameternya sama dengan A kali 4 dibagi pi dipangkatkan seperdua kan. Nah, ini nanti si nilai ini si nilai luasnya ini dimasukin ke rumus ini. Dapat nanti kita dapat diameternya. Di soal ini dia dua tower, dia diameternya 16 meter masing-masing. Jadi kurang lebih kayak gitu cara menjawab soal yang nomor satu. Soal yang nomor dua adalah volume media pengisi. Duh, nah untuk dapat volume media adalah volume itu kan volume kan biasanya tracking filter kan bentuknya bulat kan. Nah, berarti kalau mau tahu volumenya, berarti tinggal luas lingkaran dikali sama tinggi filternya. Berarti tadi kalau di sini 395, misalnya 395 dikali 6,1 dapatnya sekian. Misalnya XX meter kubik gitu. Itu buat menjawab nomor nomor duanya. Nah, ini untuk nomor tiga. Ini benar. Mhm. Oh, sorry. Buat yang nomor tiga ini kan kita disuruh menghitung pumping rate kan. Nah, kalau di si buku sini, dia menghitung, karena tadi kita punya, dia di sini ngitungnya pakai HLR. HLR ketika Ki doang dan Ki yang recycle lah, pokoknya yang Ki recycle. Nah, di sini si Ki recycle itu, berarti kan gini, berarti kan sama aja kayak Ki ditambah Ki kali R itu buat dapat pumping rate. Tadi kan kinya kan 0,443. Jadi pumping rate itu adalah debit yang harus disalurkan ke ke itunya ke tracking filternya. Karena tadi kita punya pokoknya punya recycle satu kali, eh satu, satu kali debit airnya, eh makanya nilainya di sini satu tambah satu, dua kali dari si debit awal masuknya. Jadi nanti misalnya R-nya setengah, berarti berarti kan 0,443 ditambah setengah dari 0,443 sendiri. Nah, tadi kan 0,443 ini satuannya masih ada luasnya kan si HLR-nya. Nah, nanti tinggal dikali sama luas luas penampang dari si trik filternya. Kurang lebih begitu. Apakah ada pertanyaan?
Nanti aku benerin deh yang versi yang Excel, versi yang punya kita yang disederhanakan. Apakah ada pertanyaan? Aku mau nanya Mas, yang di, Yo, oke, yang di gimana? soal pertama itu kan di ada yang nyari Ki ya Mas ya. Maksudnya itu diketahui Ki yang sama dengan 15, bla 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 itu. Nah, tapi di soal kita kemarin itu nggak diketahui Mas, tapi diketahuinya itu jumlah populasi gitu. Kira-kira hubungan antara populasi dengan Ki-nya itu gimana Mas? Oh ini ya populasi ini ya. Iya Mas. Oh ini berarti kalian disuruh mengcombine ilmu Esdam Espal kalian sih. Jadi gini kalau kalau aku nangkapnya gini. Jadi kalau di Esdam kan dia tipikalnya kan 150 150 konsumsi air harian kan 150 liter per orang hari kan biasanya gitu. Ya enggak? Ya sama jadi Iya. diterapkan. Jadi misalnya apa anggap 50.000 gitu kan. 50.000 50.000 dikali misalnya konsumsi 150 misalnya gitu kan. Dapat XXX gitu kan. Nah, habis dapat di situ kan di Espal kan juga dikasih tahu nilai tipikal pemakaian air. Berarti air yang kembali jadi air limbah itu adalah 80% kan? 80% biasanya. 80% dari ini kebutuhan airnya. Nah, gitu. Jadi kita ngitung kebutuhan air dulu, baru sampai ke itu ya. Baru sampai nanti ngitung ke unitnya. Aman kah? Oke Mas, aman. Oke. Kalian udah pada punya ini kah? Buku Coba Noglus? Coba Noglus bukunya Medcraft. Oke. Nah, besok kalian cheat sheet itu atau open book dulu? Cheat sheet atau open book? Sit-sit Mas. Cheat sheet. Ya udah kalau tapi dosennya bilang nggak kalau soalnya bakal mirip kayak itu Kalau Pak kayak Beres sih soal. nggak bilang sih Mas. Nggak bilang apa-apa. Hmm. Pokoknya yang pasti itu soal yang tadi yang activated class tadi pasti kayak gitu kan. Nah, yang ini tuh baru dan unik sih. Jadi, ah, aku pun tadi kaget pas pertama baca. Jadi makanya belum selesai sampai sekarang hitungannya. Jadi baru paham beberapa menit sebelum sebelum kita zoom. Pokoknya ya udah, yang ini rumus yang gede ini tulis aja. Dihafalin juga step by stepnya. Pokoknya tips dari aku sebenarnya kalian investasi di buku kayak gini tuh worth it banget. Nggak bohong aku. Sama nanti nanti coba deh tak tak kirimin itu yang apa yang latihan-latihan soal tahun-tahun lalu deh. Ada kok yang udah ada pembahasannya. Boleh Mas. Oke nanti tak kirimin Akil atau siapa atau Ratna. Amankah tidak ada yang bertanya? Ini soal unik jujur. Iya, Mas. Ya gimana? Samping rate tangkap dari soal ini dia tuh jumlah air yang di dipompa dimasukin ke unitnya. Jadi kan ada si debitnya sendiri, si debit si debit airnya sendiri yang Hmm. kebutuhan air itu.
sama ada debit dari recycle-nya kan, yang dibalikin lagi akhirnya. Berarti pumping rate itu adalah debit debit masuk ditambah debit recycle gitu. Hmm, kalau gitu apa yang dicontoh ini yang di recycle 100% gitu Mas? Gimana? Yang dicontoh soalnya Metcalf ini apa yang di recycle 100%? Yes, karena recycle rate-nya di sini satu, di 100%. Terus air effluentnya nggak ada berarti atau gimana? Air effluent-nya Nggak ada gimana ya bilangnya? kalau recycle rate-nya 100% atau gimana harusnya logikanya? Coba tak carikan ilustrasinya ya. Hmm, Nah, ya. Ya, ini ilustrasi terbaik yang bisa aku kasih sih. Jadi gini, karena gini guys, kan kan air yang masuk kan berarti bukan cuman ki doang dong, bukan ki wastewater doang dong, ki air limbah doang dong. Berarti ada berarti aku bilangnya ki total ya. Ki total itu adalah ki wastewaternya ditambah ki recycle, ya kan? Berarti iya. kalau dia berarti kan di sini dia berarti dia jumlah di sini masuk sini dia itu lebih besar. Berarti ya gimana ya? Aku nggak paham secara logika kan masa diputar diputar semua 100% gitu kan. Mhm. Tapi tapi ada juga sih. Mungkin mungkin itu besok ya di PPPAL itu bisa emang dia ditambahin debit sendiri guys. Jadi buat ngejar debitnya gitu. Paham nggak? Oke, oke. Jadi bukan 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 semata-mata airnya di bypass langsung gini. Nggak. Hmm, Jadi bisa jadi dia cuma nge-split sekian persen gitu misalnya. Tapi ditambahin air lagi biar debitnya sesuai dengan debit rencananya gitu. Kalau secara teknisnya aku kurang bisa menjabarkannya gimana gitu loh. Tapi teoritis kan dia yang ki saat masuk itu kan dia terdiri dari ki wastewater dan ki recycle. ya. Artinya nanti ketika dia keluar lanjut ke unit ke berikutnya, berarti kan ki recycle-nya kan muter ke sini, si ki recycle muter ke sini, ki wastewater tetap lanjut gitu. Hmm. Oke, berarti intinya yang recycle rate satu itu bukan berarti semua air effluentnya dimasukin balik ke recycle-nya ya, Mas? Bukan, berarti artinya debit recycle-nya adalah sebesar debit masuknya gitu. Oh, oh iya, iya. Masuk akal, masuk akal. Oke, thank you, Mas. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oh, satu lagi, Mas. Em, Gimana? hubungannya segmen tadi ada ada kayak hubungannya nggak sama yang segmen yang RBC yang soal A ada hubungannya nggak sama kecepatan sama head loss gitu mungkin ke tingkat efektivitasannya. Gimana? Sorry, sorry, sorry. Hubungannya yang RBC rotary Ya. biologic ya itulah. Em, itu ada hubungannya nggak sama kecepatan aliran awal sama akhir mungkin atau sama head loss friction atau sama kecepatan putaran dari rotary-nya sendiri ke efektif Kalau ke kalau itu tingkat sih efektivitasnya.
kalau masalah kecepatan aliran itu harusnya kalau kalau dia unitnya stage yang lebih banyak ya guys ya, dia itu lebih lebih lama lah. Maksudnya airnya tuh ngalir lebih lama karena tiap unit itu kan perlu waktu kan guys buat nge-treat. Hmm. Jadi secara logika airnya bahkan lebih lama gitu. Kalau masalah head loss sih harusnya juga lebih lama karena dia dia kayak ketemu 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 halangan terus kan, kayak ketemu penghalang terus. Jadi tapi kayaknya kita nggak ngitung head loss gak sih guys? Kak, ada hitung nggak? Itu hitung plus nggak ya? RBC itu kemana ada kayak Nggak. ngitung kecepat, ada, aku lupa, ada kayak kecepatan putarannya sama jumlah segmennya, tapi rumusnya nggak dibahas lebih dalam lagi sih. Hmm. Mungkin bisa dicek di buku deh guys. Aku coba ya. Nanti cari sendiri deh. Nanti cari sendiri deh. Harusnya harusnya ada sih buat kecepatan putaran-putaran itu. Oke, Mas. Ada hubungannya. Nah, ini kan for speed ada speed requirement-nya. Iya, Harusnya harusnya emang ada sih. Ada pengaruhnya ada ya. Langsung cek di ini aja di soal halaman berapa itu, Mas? berapa nih? Aduh, nih 10 240. Oh, oke. Oke, Mas. Ini Kosim ya yang coba nulis yang apa Metcalf nggak tahu. Gimana ada yang tanya lagi? Jam berapa besok kalian ujian? Jam 10 Mas. Apa? Habis duhur? Jam 10. Oh, jam 10. Ya masih bisa tidur lah kalau pagi ada ujian. Mau nanya Mas, dulu waktu Gimana? Mas gali EASUP itu yang keluar itu materi apa aja Mas? Nah, ini lucunya gini. Dulu materi kita dibalik. Jadi kami ngerjain ini dulu biologis dulu. Biologis dulu apa ETS biologis tapi cuman sampai soal ini, soal yang soalnya ini soalnya kalau nggak salah ya emang ini. Cuman nanti dieksplor lagi sama teorinya tambah 2 gitu. Soalnya ini plek ketiplek. Soal EAS-nya seingatku itu yang kemarin kalian ngitung apa sih? Ya bagian-bagian yang itu loh, absorpsi sama sama apa sih? Ion exchange tuh loh. Kemarin itu sama sama ini tracking filter. Tracking filternya tapi yang 2 stage kayaknya. Nah, tahun lalu tuh boleh bawa buku. Jadi aku ngeprint banyak sama bawa buku kosi. Mainkah teman-teman? Teman-teman angkatan 24 mungkin yang ada pertanyaan bisa langsung aja mumpung masih ada tutornya.
Mungkin aku tunggu sampai 24.1. Kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup tutornya ya, teman. Oke, teman-teman, karena udah 24.1, aku tutup aja untuk tutor UP kali ini. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Gale yang bersedia menjadi tutor unit proses di malam ini. Dan terima kasih juga kepada Angkatan 24 yang udah menyempatkan hadir di tutor ini. Untuk video dan pembahasan akan aku share secepatnya. Terima kasih teman-teman bisa meninggalkan Zoom ini. Semangat semuanya, semoga lancar. Terima